Alhamdulillah teman-teman sekalian masih bertahan di malam Ahad ya, setengah 10. Ada yang sudah ngantuk belum? Belum. Kalau sudah ngantuk berarti itu bisikan setan atau bisikan malaikat? Setan gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang fujur itu dari setan, yang takwa itu dari malaikat. Bias pertanyaan saya, pernah nonton film-film Disney? Kartun? Pernah. Malaikatnya di sebelah mana biasanya? Kanan. Sekarang lihat sebelah kirinya. Nah, itu yang bikin ngantuk. Oh tadi apa pertanyaannya? Oh namanya sih malah ngebully orang ini ya. Mohon maaf. Okay. Ini beda gitu ya. Kalau tadi memang dosen, nah ini biasanya orang yang masuk kuliah cuma buat absen gitu ya. Alhamdulillah. Nggak peduli dosen mau ngomong apa, absen kalau bisa titip sama temen gitu. Ya. Kalau kita ditanya tentang sifrun itu berasal dari kata sifr yang aslinya artinya adalah kosong. Nah, sifrun itu kosong ya, bukan sif sama run, enggak itu ya. Itu produknya dari Ustadz Hanan gitu. Kita enggak perlu pertumpahan darah untuk perebutan nama. Sifrun itu artinya kosong. Ya, kosong itu apa? Otak saya kosong, enggak gitu. Hati saya kosong, enggak gitu ya. Atau iklan Ramayana, kosong ya, kerja lembur bagai kuda gitu ya. Kerja. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, sifrun itu dari kata kosong. Kosong itu apa? Kosong itu adalah satu-satunya angka yang paling berharga daripada angka-angka yang pernah ada. Paham gitu ya? Kosong itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi menemukan pada abad ke-8. Sebelum abad ke-8, sebelum ada Al-Khawarizmi, maka orang-orang Eropa dulu menggunakan angka-angka untuk berhitung itu pakai angka Romawi. Kebayang angka Romawi teman-teman sekalian? Kebayang? Bayangkan kalau teman-teman sekalian jualan harga produknya itu 19.500, sedangkan konsumennya itu bawa uang 50.000. Berapakah kembaliannya? Tulis pakai angka Romawi. Bisa enggak? Susah. Makanya kemudian Al-Khawarizmi hadir memberikan terobosan baru. Terobosan baru di mana ada angka Arab, di mana setiap angka Arab itu di nominalnya sesuai dengan jumlah sudutnya. Kalau satu jumlah sudutnya 1, kalau 2 jumlah sudutnya ada 2, kalau 3 sudutnya ada 3, kemudian seterusnya sampai 9, dan kemudian di depannya diberikan angka 0 yang jumlah sudutnya itu 0. Itulah sifr. Teman-teman, ketika sudah angka 0 maka Eropa berganti menuju kepada pemakaian angka-angka Arab. Angka Arab beda sama angka jahiliyah teman-teman sekalian. Hijayah yang ada di, ya mohon maaf kalau sudah keinget kerja ingatnya sama jahiliyah gitu. Hijayah yang ada di Al-Quran beda sama angka Arab. Angka Arab itu yang biasa-biasa kita pakai alfabet kalau katanya. Itu sebenarnya angka Arab namanya, bukan alfabet. Alfabet itu cuma klaim untuk menghapuskan bahwasanya di sini ada hegemoni orang Arab yang sangat berjasa buat dunia, menemukan angka-angka di sini. Maka angka-angka Arab itu dipakai sama Eropa. Maka sejak saat itu orang Eropa menyebut angka 0 sebagai logic gate. Angka yang membuka logika. Nah, saya hadir di Instagram ingin membuka logika teman-teman sekalian. Ingin membuka logika teman-teman yang main di Instagram yang notabene-nya gak pakai logika. Nah, dan di situ sebagai logik teman-teman juga perlu pahami bahwasanya 0 itulah yang menjadi dasar penemuan dunia digital dan semua mekanika dan semua bahasa-bahasa pemrograman dan semua bahasa-bahasa mesin. Tidak ada teknologi tanpa angka 0. Sebab apa? Semua teknologi itu dibangun dari bahasa. Bahasa yang paling kecil dalam satu sistem itu adalah disebut sebagai bahasa biner. Bahasa biner itu adalah 0 sama 1. Tahu filosofinya? Tidak ada 0 sama 1 kecuali kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu peniadaan terhadap sesembahan yang pernah disembah sama manusia. Illallah itu untuk mengarahkan manusia kepada satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu biner dan itu ditemukan sama Al-Jabar. Angka 0 ditemukan oleh Al-Khawarizmi, dilanjutkan sama Al-Jabar, dan semuanya muslim. Dan muslim itu melakukan penemuan dengan satu kalimat la ilaha illallah. Maka saya gunakan antara sifrun untuk mengembalikan manusia kepada kodratnya.
Mengkosongkan hati dari sesembahan-sesembahan yang ada di dunia menuju satu sembahan Allah Subhanahu wa taala semata. This sifrun. Nah, itu baru 1 poin. Saya nulis 17 poin. Ya, insya Allah. Saya nulis 17 poin pas tahun 2018 September saya pergi ke Yuk Ngaji, diajak sama Ustadz Felix Show. Gak lama setelah itu akun saya tumbang, disuruh bikin akun baru. Nah, kalau pakai nama saya nanti saya ketangkep kalau bareng-bareng antum Sat. Maka saya pengen pakai nama Lakop, kayak sebagaimana Hawariyun pakai nama Lakop. Saya milih Sifrun aja Sat. Kenapa milih Sifrun ini Sat? Sudah saya tulis Sat. Nah, oke, bagus gitu ya. Ada 17, bahas 1 aja ya, kalau enggak, kalau bahas semua antum bakal ngantuk apalagi saya. Oke. Siap, Masya Allah. Jadi intinya mau balikin lagi logik ya yeah. Bang ya, dan mengosongkan hati dari yang lain selain Allah lah ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan ya. Sekarang nih Bang, menurut Abang nih tantangan apa sih sebenarnya yang lagi dihadepin banget sama syabab nih, sama pemuda sekarang dalam berbangsa dan mungkin beragama ya. Nah, tantangan apa sih Bang yang lagi dihadapin kita sebenarnya? Biar kita melek dulu nih, apa sih masalahnya gitu yang kita lagi hadapin sebenarnya? Tafadhol Bang. Ya, tidak ada masalah yang lebih besar melebihi masalah identitas. Pemuda sekarang ini nisbi identitas. Pertanyaan saya, bedanya pemuda sama remaja itu apa? Kalau ada yang bisa jawab, insya Allah sepedanya keluar. Saya kasih sepeda, boleh pulang lebih dahulu. Ada yang ngerti perbedaan pemuda sama remaja? Kalau ada seorang anak kemudian hamil di luar nikah, pertanyaan saya, pemuda atau remaja? Remaja. Kalau ada seorang anak kemudian menemukan Facebook dan Instagram, pemuda atau remaja? Pemuda. Kalau ada seorang anak melihat patung Soekarno dan Hatta kemudian dinaikin, itu akan ada peristiwa dinaikin, didudukin kepalanya kemudian selfie di atas kepalanya, pemuda atau remaja? Kalau ada seorang anak kemudian pacaran sama Milea, rindu itu berat biar aku saja, pemuda atau remaja? Remaja. Antum bisa mendefinisikan, bisa membagi-bagi, tapi gak ngerti maksud remaja sama pemuda itu bedanya sama persamaannya apa gitu. Artinya apa? Kita ini dikungkung dalam satu kalimat, yang kalimat itu justru menjadi ekstasi bagi kita untuk menunda-nunda, dan secara tidak langsung kita dikatakan inilah masa pencarian jati diri, padahal itulah masa penghapusan jati diri. Maksudnya apa? Ketika kita memiliki nama sebagai seorang remaja, di situ seolah-olah ada klaim yang tidak tertulis di situ bahwasanya ketika kita remaja kita bebas melakukan apa saja. Paham sampai sini? Hatta sampai hukum di Indonesia kalau di bawah umur maka antum bebas melakukan apa saja. Ada peristiwa dulu di mana seorang anak SMP yang memperkosa Neno yang ada di Palu, ingat nggak? Dimasukkan sama, kemudian habis diperkosa 3 orang, kemudian gagang paculnya dimasukkan ke kemaluannya. Ingat nggak? Maka orang-orang berdebat pada saat itu, ini anak akan dihukum atau tidak? Kenapa? Karena dianggapnya sebagai remaja. Apakah di Islam itu punya seperti itu? Islam itu membagi manusia menjadi 3, dan di dalam bahasa yang paling lengkap dalam di tengah-tengah manusia itu apa? Bahasa Arab. Maka Al-Quran dipilih sebagai bahasa Arab. Bahasa Arab uniknya, bahasa yang disebut sebagai bahasa yang paling lengkap, paling mampu menjabarkan sesuatu, itu tidak ada kosakata remaja. Padahal untuk pemuda itu banyak. Maka saya katakan ini ada kemungkinan bahwasanya remaja ini adalah satu pemahaman yang hadir di tengah-tengah manusia muslimin, padahal dibawa sama kaum-kaum penjajah orang-orang barat yang tidak bertanggung jawab. Supaya apa? Legitimasi bagi kita, kalau kita umur belasan tahun kita bisa melakukan apa saja dan itu wajar. Islam tidak mengenal itu. Islam itu menciptakan manusia itu dengan 3 tahapan. Tahap yang pertama do'if, lemah. Kemudian kuwah. Kemudian do'fa wa syaibah. Ada dalam surat Ar-Rum ayat ke-52. Silakan yang bawa mushaf ya, bisa dibuka. Ar-Rum ayat 52. Bener enggak ya 52? Bentar.
Arum itu surat nomor 30. Ya, biar antum tahu saya bukan Ustadz Adi Hidayat. Wah, ada iklan OVO. Udah ketemu teman-teman sekalian? Udah? Ada yang mau bacakan? Al-54. Alladzi khalaqna mim ba'di alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fa wa syaibah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari kondisi yang lemah. Udah ketemu terjemahnya? Kemudian menjadikan kalian dari kondisi yang lemah itu menuju kuat. Kemudian dari kondisi yang kuat itu kemudian menjadikan kalian menjadi kondisi yang lemah kembali dan beruban. Ini fase kehidupan manusia. Lemah yang pertama apa? Lemah yang pertama, kita pertama lahir kuat atau lemah? Itulah fase yang pertama, fase bayi. Ketika kita masuk fase yang berikutnya, maka kita memasuki fase di mana agama memberikan taklif kepada kita. Beban syariat sudah diberikan kepada kita. Gak sholat kita dapat dosa. Kita juga diberikan akal di situ, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan ketika anak-anak kita cuma bisa bertanya, kenapa? Apa? Pah? Katanya kita sholat Jumat itu disuruh sama Allah. Terus Allah Jumatannya di mana ya Pak? Ini anak-anak gitu. Paham itu pertanyaan-pertanyaan yang random kayak gitu ya. Antum kalau punya anak ya selamat menikmatin dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ketika sudah muda, maka dia sudah akil balik. Artinya apa? Islam tidak mengenal fase remaja. Islam hanya mengenal ketika Anda itu mimpi basah buat yang laki-laki, kemudian yang perempuan itu haid, berarti Anda sudah menjadi seorang pemuda dan beban mimpi visi besar dari Islam itu sudah ada di pundak Anda. Maka ketika antum melihat generasi-generasi di zaman sahabat, bahkan generasi-generasi di zaman kejayaan Islam, ketika mereka masuk dalam kondisi yang kita sebut sekarang kondisi usia remaja, justru ketika kita kehilangan jati diri ketika masih remaja, kita mengklaim perbuatan dosa ketika remaja itu adalah pencarian jati diri. Justru di kejayaan-kejayaan Islam usia-usia segitulah gemilang-gemilangnya para pemuda. Tariq bin Ziyad yang diceritakan sama Mbak Sherly tadi, tahu berapa usianya menghabisi mengislamkan Andalusia? Tahu enggak? Kira-kira 23 tahun. Tahu enggak Sultan Muhammad Al-Fatih mengislamkan, membebaskan kota Konstantinopel? Tahun usianya berapa? 21 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dipuji sama Nabi, kemudian didoakan panahnya itu tidak pernah meleset. Didoakan sama Nabi, doanya pasti dikabulkan sama Allah, diijabah sama Allah. Kapan dipuji sama Nabi? Usia 17 tahun. Zubair bin Al-Awwam disebut sebagai Rasulullah. Setiap Nabi itu punya hawarinya. Tahu hawari? Hawari itu bodyguardnya. Bodyguardnya melindungi Nabi. Musa punya Harun, maka aku. Kalau Isa punya Hawariyun, maka aku punya engkau, Zubair bin Al-Awwam. Antum tahu usianya ketika Nabi mengucapkan ini? 9 tahun. Ketika Zubair bin Awam main sepak bola lah anggapnya sama teman-teman sekalian, kemudian dilihat dari kejauhan Nabi SAW berjalan. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy mengerumuni Nabi dan menjelek-jelekan Nabi, kemudian membuli Nabi di tengah-tengah seperti itu. Maka Zubair bin Awam di tengah-tengah tamamnya, teman-teman izin ya, mau pulang dulu. Tahu apa yang dilakukan sama Zubair bin Awam? Apakah lari dari Rasulullah? Enggak, dia izin pulang. Apa izin pulang itu? Masuk ke rumah, dia lihat di tembok di situ ada pedang punya bapaknya, diambil pedang bapaknya, dikeluarkan pedangnya, dibuang kemudian sarung pedangnya, dan dia seret dengan tergopoh-gopoh karena usia masih 9 tahun agak berat membawa itu, diseret pedang itu kemudian menemui Nabi SAW dan dia katakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang ingin aku pisahkan kepalanya dari tubuhnya, maka temui aku di sini.
Siapa yang berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan jadikan dia sebagai sarden olahan, gitu kan? Kepalanya gak ada, pisah sama badannya. Itu Zubair bin Awam. Maka Rasulullah pegang kepalanya, kemudian Rasulullah sebut, engkau adalah hawariku wahai Zubair bin Awam. Maka Zubair bin Al-Awam itu kerjaannya kemudian investasi, punya istri namanya Asma. Asma yang kemudian mengurusin kebun demi kebun. Seolah-olah ada, kalau kita membaca secara utuh, seolah-olah Zubair bin Awam ini zalim terhadap istrinya. Tapi ketika kita memahami Zubair bin Awam tiap hari ngapain? Ternyata dia tiap hari ketika dia sudah disebutkan Rasulullah seperti itu, tiap hari dia melatih tubuhnya untuk melakukan peperangan. Tiap hari dia latihan pedang, tiap hari dia latihan gulat, tiap hari latihan memanah, tiap hari dia membentuk tubuhnya sebagai seorang petarung yang tidak terkalahkan. Dan ketika dia berjihad, dia dapat tanah, maka tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada Asma, biarkan Asma yang kemudian mengolahnya. Zubair 9 tahun. Tahu Ali bin Abi Thalib? Kapan Ali bin Abi Thalib dipuji sama Nabi, dipercaya sama Nabi? Hatta untuk tidur di atas ranjangnya Nabi Muhammad SAW. Usia 6 sampai 7 tahun. Borok-borok remaja, anak-anak iya. Kenapa? Karena mindset Islam itu sudah tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Tidak ada kata untuk remaja kemudian kita menjadi legitimasi kita untuk menghabiskan waktu. Hidup kan cuma satu kali, kemudian kita ya dibawa santai aja, dibiarkan mengalir aja. Antum pernah buang air besar? Pernah? Disiramnya pakai air atau pakai tisu? Pakai air. Ngalirnya kemana? Ke sepiteng. Barang siapa yang prinsip hidupnya mengalir seperti air, maka siap-siaplah Anda menjalani kehidupan yang random. Bisa jadi Anda adalah air yang terpilih mengalir ke dalam sepiteng. Yang di situ ada lele-lele tak bertulang. Terpresto dengan alamiah tanpa pernah dipanasi sebelumnya. Paham? Ini masalah terbesar kita ketika kita kehilangan identitas kita. Kita lupa terhadap potensi kita, bahwasanya seorang pemuda itu adalah ras yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggenggam dunia, untuk memandu dunia ke arah mana yang paling baik di situ. Semua sahabat Nabi Muhammad SAW rata-rata adalah orang muda. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hanya 2 yang usianya 30 tahun. Sisanya usia belasan tahun. 10 orang yang paling dekat sama Nabi. 4 orang yang paling dekat sama Nabi ketika Nabi mulai dakwahnya, semuanya muda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya muda. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya muda. Dan orang-orang yang dipercaya sama Nabi, Anas bin Malik yang menjadi pembantunya Nabi, ikut Nabi kemana-mana, asistennya Nabi, dititipkan sama orang tuanya ketika umur 7 tahun. Said bin Sabit dilantik oleh Nabi sebagai sekretaris negara yang memimpin dunia Daulah An-Nabawiyah. Usianya 15 tahun. Antum tahu resiko jadi sekretaris negara enggak? Orang kalau masih remaja jadi sekretaris negara, punya masalah sedikit galau, ditanyain kenapa, keluar itu rahasia-rahasia negara itu kalau kayak kita. Iya itu di kantor ya Rasulullah, tugasnya banyak banget, dokumennya gak habis-habis. Emang dokumennya apa? Ini nulisnya masa gak masuk akal. Ini loh, masa Romawi mau diserang kan gak masuk, kapan mau nyerang? 2 bulan lagi. Padahal yang di sebelahnya orang Romawi, habis tuh negara. Artinya apa? Usia seperti itu di tengah-tengah sahabat sudah siap menerima beban-beban orang dewasa. Masalah menjaga rahasianya udah clear, masalah berlogikanya sudah clear. Kan gak mungkin kan jadi sekretaris negara itu bego pelongo-pelongo gitu ya. Bacaannya komik Shinchan, Doraemon. Gitu ya. Usia 15 tahun
Zaid bin Sabit sudah menguasai 5 bahasa. 5 bahasa yang dibutuhkan oleh Nabi. Maka surat menyurat antar hubungan internasional, siapa yang mentranslate-nya Nabi Muhammad SAW? Zaid bin Sabit. Anak umur 15 tahun. Artinya apa? Jangan sampai kita menjadi seorang pemuda yang tidak memiliki identitas. Kalau identitas aja gak punya, stateless antum, gak diakui. Bukan gak sekedar diakui, antum tidak punya jati diri, antum tidak berharga di tengah-tengah tanah ini. Orang yang tidak punya KTP, identitas, kemudian antum mau minta tolong sama polisi sekalipun, ditolongi enggak sama polisi? Insya Allah malah masuk penjara antum. Ilegal gitu ya, warga negara ilegal gitu. Maka jangan sampai kita menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat. Sebab apa? Kita hidup tanpa identitas. Apa identitas itu? Maka Umar menyebutkan kepada kita, kita adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan Islam, dan seandainya kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Identitas kita adalah identitas yang sudah tersematkan sejak sebelum kita dilahirkan, sejak sebelum lempungnya Adam itu diciptakan. Itu apa? Identitas sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja Mas. Pertanyaannya masih banyak kan? Oh iya, katanya ada 7, ini baru 1. Masya Allah, terkesima banget, kayak ketampol gak sih ini Syabab gitu? Kalau aneh sih pribadi kena banget gitu, kayak kita emang kayak krisis identitas ya Bang. Betul. Sangat kayaknya, sangat banget gitu. Dikit-dikit galau, update status, ketika gitu ditanya kan. Cita-citanya, jawabnya pengen jadi apa? Pengen jadi Gundala. Siap. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Bang Sifrun. Masalahnya adalah kita krisis identitas nih sekarang ternyata. Nah, kan tadi dijelasin di zaman Rasulullah SAW itu kan pemudanya tuh semuanya berperan. Emang kita tahu gitu, udah sering baca sirah segala macam, dan seluruh mungkin sahabat-sahabat Rasulullah itu rata-rata semua anak muda gitu. Nah Bang, yang mau Ana tanya ini Bang sekarang. Tadi kan kita udah tahu nih masalahnya di mana, krisis identitas. Apa yang bisa kita lakuin nih sekarang Bang? Apa yang bisa kita perbaikin nih Bang dari kita yang udah tahu nih masalahnya? Apa yang harus mulai kita rubah sih sebenarnya Bang? Apa yang harus kita rubah sekarang? Tafadhol Bang. Iya. Banyak referensi di tengah-tengah manusia. Kalau tadi Shirley katakan manusia itu dibentuk melalui referensi dan informasi yang masuk di dalam kepalanya. Dari referensi kemudian menjadi ucapan, dari ucapan kemudian jadi aktivitas, dari aktivitas kemudian jadi habits. Paham sini? Oh, luar biasa ini. Berarti saya lulus kelasnya. Masya Allah. Luar biasa ini ya. Saya nggak tahu kok bisa apa nih. Ya, dari situ ya. Apa tadi saya bilang? Udah jadi Patrick aja. Nah, informasi. Maka di tengah-tengah zaman ini informasi itu sangat rentan. Sangat mampu untuk berubah. Maka ada satu istilah di kalangan ahli sejarah bahwasanya sejarah itu akan mengarah kepada siapa yang sedang memimpin. Artinya siapa? Kalau kita sedang memimpin dunia, maka sejarah akan kita tulis, sebab yang memimpin dunia itu memiliki hak secara tidak tertulis untuk menuliskan sejarah, dan dia akan tuliskan sejarah itu tentang dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Sedangkan musuh-musuh politiknya ditulis dengan kejelekan demi kejelekan. Antum tahu dulu khalifah itu pernah ada? Zaman kekhilafahan Utsmani ada? Antum di SD udah diajarkan tidak? SD antum diajarkan tentang liberalisme, kemerdekaan negeri Amerika Serikat. Paham di sini? Paham, saya juga diajarkan seperti itu. Padahal Amerika Serikat itu serikat. Beda ya, yang kuliahnya lokal sama di luar negeri ya. Sirsat. Gitu. Ya maklum orang desa. Nah, Amerika Serikat itu, ya Allah, AS. Ya Allah. Amerika itu padahal belum genap 200 tahun. Sedangkan Turki Utsmani dan kekhilafan sebelumnya, negeri Daulah Khilafah itu tertulis dalam sejarah 14 abad ada eksistensinya, dan itu memimpin dunia sepanjang 14 abad. Ya sepanjang 13 abad lah katakanlah.
Tapi diceritakan dalam buku-buku sejarah? Tidak. Itulah yang saya katakan, siapa yang megang dunia maka dia akan menulis sejarah dengan kekuasaannya tentang dirinya baik, sedangkan lawan-lawan politiknya itu ditulis secara dengan buruk untuk menjatuhkan itu. Paham sampai sini? Supaya apa? Ketika antum diceritakan sejak SD tentang kekhilafahan, pengen gak punya rasa nostalgia, gak pengen ketemu masa-masa itu? Pernah baca syair-syairnya Khalil Gibran? Siapa yang suka sastra di sini? Oh, gak ada gitu. Saya SMP, senakal-nakalnya saya ya, gak ada mimpi untuk kuliah ke Australia ya, gak kebayang gitu. Kuliah ke universitas saja itu gak kebayang. SD, SMA ketika UN H-1 tryout, antum bayangin tryout tentang matematika, ketika saya UN di situ, kalau nilainya tidak mencukupin standar maka Anda akan mengulang 1 tahun lagi. Beda kayak sekarang gitu ya. Saya ketika tryout H-1 ujian, tryout yang terakhir ketika MTK matematika itu diujikan, kayak lupa banget sama pelajaran. Ya, kayak banting banget sama bu dosen ya. Tapi setiap apa yang diucapkan bu dosen saya ingat. Ridwan Hidayat. Nah, ketika tryout itu kurang H-1, antum tahu yang saya lakukan? Saya tidur di kelas, Mas. Ada loker, kaki saya selonjorkan di loker, kemudian kepala saya tidur. Guru saya nyamperin saya. Gak ngerjakan po? Enggak pak. Kenapa gak dikerjakan? Kenapa saya harus mengerjakan pak? Loh, supaya nilaimu bagus pak. Saya ini pas zaman itu saya alhamdulillah agak famous gitu kan. SD-nya orang-orang pinter. Jadi relasinya orang-orang pinter masih ada gitu kan ya. Dan kemudian teman-temannya banyak. Ya famousnya karena saya main keyboard dulu. Saya kuliahnya itu gak mau kuliah umum, saya kuliah kesenian mas. Saya ambil penjurusan musik, ambil kemudian di jurusan musik itu ada dua tipe, mau klasik atau jazz, saya ambil jazz. Ketika di situ ada instrumen, saya ambil instrumen piano. Nah, 4 tahun saya belajar itu gitu ya. Jangan harap saya jadi duta Indonesia gitu ya. Nah, ketika ditanya kamu nanti gimana ngerjakannya? Teman saya banyak pak, yang pintar-pintar banyak pak. Di luar SMA itu masih banyak pak. Maka kata guru saya, nanti kamu itu butuh nilai itu dan kamu butuh ilmu ini nanti untuk mencari kuliah kamu. Saya katakan saya gak mau kuliah umum pak. Nanti di kehidupan kamu biar matematika itu, meskipun saya sekarang pakai nama Sifrun ya, ini jangan ditiru ya. Apakah ada perasaan menyesal? Ada dikit-dikit ya. Nanti kamu ketika di luar lulus matematika itu sangat bisa kamu pakai. Maka saya katakan gini, ini jangan ditiru benar. Semua ilmu matematika yang dibutuhkan ketika lulus saya sudah kuasai. Wah, ngeri kan ya? Kenapa? Karena ketika lulus sekolah, matematika yang dibutuhkan hanya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Gak mungkin ketika lulus kemudian saya beli siomay pakai persamaan 2 variabel. Pak mau beli siomay, beli berapa mas? Harganya berapa pak? Oh, kalau harga 5 siomay itu 15.000, harga 3 siomay itu 7.000, berapakah harga 1 siomay? Betul. Gak kepake pak. Kalau kita parkir, misalkan kita sudah kaya, kita pakai mobil, gak mungkin tukang parkirnya mengarahkan kita pakai koordinat sumbu X sama sumbu Y. 2 derajat ke sumbu X, 1 derajat ke sumbu Y, mengemas. Penjumlahan, pembagian, perkalian. Itulah kalau orang gak ngerti belajar buat apa gitu. Kayaknya keluarganya Shirley sama keluarga saya beda. Kenapa bu harus sekolah? Ya pokoknya sekolah, tetangga lain itu sekolah. Ya udah sekolah gitu.
Akhirnya besoknya saya dipanggil sama wali kelas, ditaruh di depan kelas, kemudian disuruh mengangkat tangan saya sebegini, saya bersumpah di hadapan teman-teman saya yang ada jumlahnya 47 orang itu, mulai besok demi Allah, saya Ridwan Khalid gitu ya, akan belajar untuk mengerjakan ujian akhir, ujian nasional gitu ya. Pokok disumpah untuk mengerjakan belajar supaya bisa mengerjakan soal-soal UN. Pertanyaan saya kepada teman-teman sekalian, perkiraan teman-teman sekalian besoknya saya belajar atau enggak? Enggak, saya bilang gini ke teman saya, besok kan UN, besok mampir ke rumah ya. Oke, suruh mampir ke rumah, kemudian saya suruh teman saya ketika datang ke rumah, pamit ke bapak, kemana deh? Ini om mau belajar kelompok. Kemudian saya ajak kemana teman itu? Pergi ke mall yang paling baru dibuka di situ. Nyari apa? Nyari kacamata sama kaos. Obrolan kita UN besok UN, obrolan kita itu apa? Nanti kalau UN selesai kita mau jalan-jalan kemana? Mau pakai apa? Kan kurang ajar kan? Alhamdulillah. Nah inilah tadi cerita pertamanya apa ya? Kok bisa ke situ? Tadi ngomong apa sih? Apa yang bisa kita lakuin sih Bang, itu kan tadi udah tahu masalahnya nih. Krisis identitas. Oh, nah gitu. Sekarang apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu? Ya itu krisis identitas yang kayak tadi itu. Itu tadi krisis identitas ya Bang? Krisis identitas. Semua pernah di fase itu berarti. Ya. Jadi nggak usah berkecil hati, tenang aja. Ya, alhamdulillah. Itulah masa-masa di mana kita drop gitu lah. Nah, untuk menghadapi krisis identitas kita itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua referensi itu boleh berubah. Semua referensi-referensi yang diajarkan oleh pendidikan-pendidikan dengan kurikulum pendidikan-pendidikan itu yang berubah sewaktu-waktu, gitu ya. Ada K13, KTSP dan segala macamnya, kemudian sekarang zonasi dan segala macamnya, itu bisa berubah. Tapi pegangan kita itu harus informasi yang mantap dari dulu sampai sekarang dan gak pernah berubah-berubah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Semuanya itu berubah sesuai masanya, semuanya itu punya expirednya. Dulu yang paling tren itu dengan kalimat anak zaman now. Kalau sekarang saya mengucapkan anak zaman now, sudah berasa agak tua enggak? Sudah berasa ketinggalan enggak? Ketinggalan. Dulu sempat populer candaan atau jokes, tidak semudah itu Ferguson. Sekarang kalau ngejokes pakai itu sudah dianggap jokes om-om gitu ya. Jokes yang sudah tua gitu. Nah, inilah informasi-informasi yang dicetak sama manusia itu sifatnya temporer. Maka tidak ada yang lebih mantap untuk membentuk informasi yang ada di kepala kita, yang informasi itu kemudian ketika masuk dalam kepala kita, kondisi seperti apapun, di zaman seperti apapun, kita ready, kita kemudian siap menghadapi kondisi itu seperti apapun, kecuali Al-Quran. Al-Quran tidak mengenal batasan waktu dan Al-Quran tidak pernah berubah informasinya sejak diciptakan Nabi Muhammad SAW turun sebagai seorang Nabi berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin, hatta sejak zaman Nabi Adam pun diceritakan dalam Al-Quran dan ceritanya tetap seperti itu. Paham sampai sini? Kalau referensi kita itu menafikan Al-Quran, maka karakter kita itu bukanlah karakter yang mantap. Karakter yang bisa jadi sekarang kita membela si A, besok membela si B, dan kita membela sesuai dengan apa yang bisa dihasilkan, apa yang menjadi manfaat bagi kita. Tapi kalau Al-Quran, kita tahu mana yang benar. Kalau kita sudah siap menggenggam Al-Quran, maka selama Anda bergerak karena Al-Quran, maka aktivitas Anda pasti benar, habits Anda pasti benar, pasti Anda menuju kepada arah yang benar. Dalam Ar-Ra'du ayat ke-11, Ar-Ra'du surat ke-11 ayat ke-31, silahkan dibuka, itu jawabannya. Surat ke-13 ayat ke-31. Sudah ketemu?
walau anna Qur'anan zuyyirat bihil jibal au quti'at bihil ard au kulimat bihil mauta balillahi amru jami'an. Saya terjemahkan sebagai terjemahan bebas. Kalau Anda mencari satu panduan, mencari buku yang dengannya kalian bisa menggoncang bumi, dan dengannya kalian bisa membelah bumi, dan dengannya kalian bisa menggoncang gunung yang menancapnya seperti paku disebutkan dalam Al-Quran, dan dengannya kalian bisa menghidupkan orang mati, maka dalam surat ini dikatakan maka itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa membelah bumi? Maksudnya Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Hal yang misteri yang ada di dalam bumi, Al-Quran itu sudah punya jawabannya. Maksudnya apa menggoncang gunung? Hal yang kokoh, superior, hebat, bisa kemudian kita personifikasikan sebagai pemimpin bangsa yang memimpin saat ini. Kokoh dengan teknologinya, kokoh dengan militernya, Zionis, Amerika, Cina. Kamu menggunakan Al-Quran, kamu bisa menggoncang mereka. Dan dengan Al-Quran kalian bisa menghidupkan orang-orang mati. Maksudnya apa? Orang-orang mati itu seolah-olah berbicara dengan kalian, dan dengan itu mereka menceritakan kepada kalian bad story mereka, success story mereka. Dan ketika Anda mendengarkan nasihat-nasihat mereka, kalian sudah mengetahui langkah demi langkah yang bisa kalian tempuh, dan langkah itu pasti menuju kepada keberhasilan. Apa jawabannya? Al-Quran. Bukan koran, bukan buku-buku. Oke lah baca buku-buku sehari di target, judul koran 10 per hari kayak Mbak Sherly. Tapi antum jangan lupa patokan kita adalah Al-Quran. Kalau Anda lepas dari Al-Quran, berapa banyak orang yang ngerti agama tapi keblinger sama dunia. Kenapa? Karena standar baik buruknya itu menghilang dan pudar. Karena kita jauh daripada Al-Quran. Ketika kita dekat sama Al-Quran, kita tahu bahwa yang hak itu hak, yang salah itu salah. Sebab Al-Quran sebagai Furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu Furqan? Yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang berhak kita untuk memihak terhadapnya, mana yang tidak berhak untuk memihak kepadanya. Mana yang kita dianjurkan berkawan dengan mereka, mana kelompok yang kita dilarang untuk bersama-sama dengan mereka. Itu Al-Quran menceritakan seperti itu. Kalau kita gak pakai Al-Quran, maka bisa jadi apa-apa referensi dalam kepala kita, kita meyakini itu benar padahal itu salah. Kalau kita jauh dalam Al-Quran, niscaya besok akan keluar surat di mana surat itu menceritakan bahwasanya Fir'aun syahid mengejar seorang teroris bernama Musa. Bisa enggak? Teroris dikatakan, Musa bisa dikatakan sebagai teroris yang menginginkan untuk merubah dasar negara Fir'aun. Ada. Bisa dikatakan Ibrahim lolos dari hukuman pembakaran dari Presiden Namrud. Padahal Ibrahim adalah oknum yang menjadi otak dari ide melepaskan diri dari kesatuan negara Babilonia. Kalau gak ada Quran, maka Rasulullah disebutkan sebagai pemecah belah suku-suku bangsa negara kafir Quraisy. Tapi ketika ada Quran di sini, kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa melihat dengan sekeliling kita mana yang mirip dengan diceritakan sama Al-Quran. Oh, orang ini kok memiliki sifat-sifat sebagaimana Musa, sifat-sifat sebagaimana Ibrahim, sifat-sifat sebagaimana jalannya dia habiskan waktunya untuk menempuh jalan yang pernah ditempuh sama Muhammad. Maka ketika referensi ada di sekeliling kita menyudutkan orang itu, tapi kita berpegang sama Al-Quran, kita katakan, orang ini saya bersama Anda wahai orang ini, wahai kaum muslimin, saya bersama Anda wahai akhi, engkau adalah saudaraku, engkau adalah orang yang akan aku bersamai untuk berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena engkau sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Paham sampai sini? Karena patokan kita adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah identitas kita sendiri. Maka Aisyah ditanya kepada tentang bagaimana akhlaknya Nabi SAW, karena khuluquhul Quran. Artinya apa?
Akhlaknya seperti Al-Quran, iya. Tapi kalau kita dilihat dari angle yang berbeda, bahwasanya identitas Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin mencari jati diri, jadikan Quran dan informasi-informasi yang dalam Al-Quran itu sebagai identitas kita. Insya Allah Anda pasti akan dimenangkan oleh Allah. Anda akan berjaya di Indonesia. Anda akan diwangikan oleh Allah di Indonesia. Ini adalah masa-masa transisi kita ketika Allah sedang menguji kita seberapa besar komitmen kita terhadap Al-Quran. Insya Allah yang lain ini dekat sama Al-Quran. Tapi kenapa kita belum dimenangkan sama Allah? Kita sedang diuji seberapa besar komitmen kita terhadap Al-Quran. Dan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, saya merasakan bahwasannya kemenangan itu sudah dekat. Permasalahannya Anda mau jadi seorang pemain atau hanya menjadi seorang penonton? That's it. Ketiga Mas, sampai jam berapa Mas? Yang lain udah pulang satu-satu. Udah diteriakin nih dari sebenarnya panitia. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin Bang Sifrun, mungkin kita nggak adain sesi tanya jawab. Mungkin akan diganti dengan pesan ya dari Bang Sifrun ya. Okay. Terakhir nih, buat terakhir. Kita buat Kenapa? Terakhir ya? Terakhir ya, oke. Sampai jam 12 nggak apa-apa kan terakhirnya? Insyaallah. Pokoknya terakhir pesan dari Bang Sifrun buat kita nih, syabab. Tadi kan kalau boleh sedikit ya ngambil kesimpulan sedikit nih. Tadi Bang Sifrun bilang bahwa pertama tuh masalahnya dulu. Kita kalau segala sesuatu cari aja masalahnya dulu. Karena kalau kita nggak cari masalahnya kita nggak akan tahu mau memperbaiki apa. Tadi kenapa dibuka dengan masalah itu bagus banget gitu. Nah, masalahnya adalah kita krisis identitas. Dan dikasih tahu juga jawabannya sama Bang Sifrun, krisis identitas itu apa sih? Kita jauh dari Al-Quran. Yeah. Dan kalau bisa saya tarik lagi, kita jauh dari sejarah. Sebenarnya benar gak sih Bang? Apa yang terjadi hari ini tuh cuma pengulangan aja gak sih? Iya, betul. Iya, sebagian besar pengulangan gitu. Sahabat saya pernah bilang semakin orang kalau dia tuh sejarahnya bagus tuh anak panahnya tuh semakin tajam ditarik. Makanya mulailah balik lagi ke Al-Quran, baca lagi sejarah-sejarah Islam. Insya Allah itu yang bakal nguatin kita. Oke, Bang, pesan terakhir dari Abang buat kita nih syabab-syabab biar berbangsa dan beragama jauh lebih baik lagi. Tafadhol Bang. Pesan terakhirnya 15 menit. Dan akhirnya seperti ini teman-teman sekalian. Kalau tadi disinggung sama MC bahwasanya apa yang kita alami itu hanyalah pengulangan. Watilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Allah pergilingkan. Setiap masa demi masa itu Allah pergilirkan. Namun packagingnya mungkin berbeda-beda. Tapi intinya itu sama. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwasanya tidak akan pernah berubah apa-apa yang disinari oleh matahari. Semuanya tetap yang disinari sama matahari. Hanya saja mungkin berupa bentuknya. Tapi zatnya tetap sebagaimana asalnya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jadi begini teman-teman sekalian. Tidak ada yang berubah di dunia ini kalau kita dikaitkan sama fisika, maka fisika mengajarkan kepada kita watilka ayyamun nudawiluha bainas itu dengan rumusan dengan satu materi yang disebut sebagai kekekalan energi. Energi tidak pernah lenyap. Energi tidak pernah ada kemudian tiada. Energi itu akan tetap ada, hanya saja dia berubah bentuk menjadi energi yang lain. Gitu ya. Itu pun apa-apa yang ada di muka bumi ini itu bukan tidak dari ada kemudian meniada, tapi berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Artinya apa? Yang kita alami itu sama intinya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, hanya saja bentuknya saja yang berbeda. Terus bagaimana cara untuk kita menjadi seorang yang berkepribadian yang baik, berkepribadian yang bisa menyelamatkan Indonesia, bisa menyelamatkan bangsa. Bahkan di Quran itu kita tidak berbicara Indonesia saja, tidak berbicara tentang satu kaum, tapi Al-Quran mengatakan rahmatan lil alamin, alam semesta. Alam semesta itu apa saja? Hatta alam semesta itu tidak mencakup bumi saja. Ada yang di langit, ada yang di bumi. Itu rahmatan lil alamin, hadir dari ketika kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dipotret sama Al-Quran. Mengikuti Nabi. Nabi itu diturunkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, sebagai teladan yang terbaik bagi kita.
Kapan kita ini kehilangan identitas? Kita kehilangan identitas sebab masa-masa kehidupan kita ketika kita masih muda, kita salah untuk meneladani seseorang. Salah meneladani berarti salah menjalani kehidupan. Apa yang kita teladani, apa yang kita kagumi pada hari ini, kita kagum terhadap artis-artis Korea misalkan. Ketika kita kagum terhadap seseorang, mungkin gak ketika kita kagum terhadap seseorang, kita tidak memiliki rasa, aku pengen seperti dia. Kalau gak memiliki rasa seperti itu berarti Anda gak kagum dong. Kalau Anda kagum kepada seseorang berarti itu kemudian tidak bisa dibantahkan bahwasannya Anda kagum kepada seseorang, Anda ingin menjadi seperti seseorang itu. Yang akhwat-akhwat yang tadi ngejar Shirley, kagum sama Shirley, punya keinginan gak jadi kayak Shirley? Mau gak kalau diberikan pilihan sama Allah, mau gak jadi kayak Shirley? Mau, itulah kekaguman yang sebenarnya. Pertanyaan kita sekarang, seberapa besar kekaguman kita kepada Nabi Muhammad SAW? Mungkin lisan kita mengatakan, aku kagum sama Nabi, tapi sejatinya dalam dada itu gak seperti itu. Apakah benar ketika Nabi SAW kemudian muncul di hadapan kita, kita kemudian mengejar-ngejar Nabi, kita ya Rasulullah izin selfie ya Rasulullah tanda tangani seluruh badan saya ya Rasulullah tolong peluk diriku ya Rasulullah. Apakah seperti itu gilanya kita? Kemarin ada temen itu ngefollow tetangganya, kemudian tetangganya itu nonton konser Korea. Yang kemarin konser Korea itu apa itu? Apa? Apa yang suka Korea di sini? Jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Aku aja. Kemarin ada Korea, Masya Allah gini. Allahu Akbar, surga ya Allah. Jadi belakangnya itu artis Korea. Surga di depan mata. Akhwatnya pakai kerudungan. Artinya apa saya katakan? Dia itu kagum terhadap artis-artis Korea di situ. Surga di depan mata ya Allah, gitu kata dia. Jangan sampai Anda salah meneladani. Ketika Anda salah meneladani, berarti Anda salah dalam menjalani kehidupan. Ketika Anda salah dalam menjalani kehidupan, berarti Anda salah dalam memilih tempat di akhirat nanti. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi SAW, kalian itu akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai ketika di dunia. Barang siapa yang mencintainya terhadap Rasulullah dan sahabatnya Rasulullah, insya Allah besok akan dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Itu yang dikatakan oleh Anas. Anas itu kalau meniru Nabi Muhammad SAW, hatta sampai satu ketika Anas bin Malik itu diajak, dia kan jadi pembantunya Nabi, asistennya Nabi, diajak kemudian pergi ke perayaan makan-makan keluarga lah gitu ya. Tiba-tiba Anas bin Malik di sebelah Nabi, melihat Nabi, mengamati Nabi dengan sungguh-sungguh. Ketika hidangan itu dihadapkan sama Nabi, Nabi itu mengkorek-korek panci itu berkali-kali diudek sama Nabi, diaduk sama Nabi. Kemudian Nabi mengeluarkan apa yang ada di dalam itu. Dan dilihat, ini Nabi yang dicari sama Nabi ini apa? Pertanyaan kita, kalau antum dikasih pilihan untuk mengambil yang pertama panci, ada sup di situ, apa yang pertama kalian keluarkan dari situ? Dagingnya. Biarkan yang lain makan sayur, saya dagingnya aja. Biarkan saya yang kolesterol, yang lain biar sehat-sehat gitu. Yang herbal-herbal buat kalian saja. Ternyata Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah potongan-potongan dari buah labu. Maka Anas bin Malik kemudian sejak saat itu Anas bin Malik paham betul bahwasanya ternyata Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai labu dan sangat menyukai labu. Maka setelah dari situ Anas bin Malik pulang menemui ibunya, Bu, mulai sekarang masak labu, sering-sering masak labu. Tahu labu? Anas bin Malik kemudian menyatakan kepada kita, sejak saat itu apapun makanannya, ketika makanan itu bisa dicampurkan dengan labu, maka aku akan campurkan dengan labu. Sebab apa? Sebab Rasulullah menyukai labu, maka aku akan berusaha menyukai apa-apa yang disukai oleh idolaku. Paham sampai sini? Antum suka sama artis Korea, antum rela beli posternya, antum rela beli CD-nya. Ya itulah kebanggaan terhadap seorang, cinta terhadap seorang itu memang seperti itu. Maka Anas bin Malik ketika ditanya oleh Nabi SAW, Anas bin Malik menyaksikan seorang Arab Badui yang ketika bertanya kepada Nabi, kapan kiamat itu datang? Kemudian Nabi balik bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan?
Maka dia kemudian menjawab, aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali aku mempersiapkan cintaku kepada engkau wahai Muhammad. Anta ma'aman ahbabta, Anda akan berkumpul bersama orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik, kalau begitu aku juga akan mencintai Abu Bakar, aku akan mencintai Umar. Kata Arab Badui ini, aku akan mencintai Abu Bakar, akan mencintai Umar, akan mencintai Utsman, akan mencintai Ali. Meskipun amalan-amalanku tidak seperti amalannya Abu Bakar, tidak seperti amalannya Umar, tidak seperti amalannya Utsman, tidak seperti amalannya Ali, tapi aku berharap dengan kalimatnya Nabi Muhammad SAW itu, aku akan dikumpulkan dengan mereka-mereka itu. Gampang kan untuk masuk surga? Cinta kepada orang yang benar-benar akan dipastikan posisinya nanti di surga. Kalau Anda mencintai Valentino Rossi, insya Allah tidak ada cinta yang fana. Cinta itu akan abadi, Allah akan langgengkan nanti di akhirat. Akan dikumpulkan sama Valentino Rossi. Balapan, ada jilatan api. The Doctor. Kalau Anda cintanya sama Cristiano Ronaldo, meskipun orangnya baik, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Anda cinta sama Lionel Messi, insya Allah teman-teman yang cowok-cowok akan dikumpulkan sama Cristiano Ronaldo, akan dikumpulkan sama Lionel Messi. Silahkan main bola pakai bola api gitu. Pertanyaan saya, tempatnya Lionel Messi kalau dia belum masuk Islam, kalau dia tidak terkonvert sama Islam, tempatnya di mana? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan identitas? Tiru orang yang sedang kita kejar. Kita boleh mengidolakan orang-orang selain Nabi, tapi saya katakan tidak ada yang lebih pantas kita jadikan idola pokok, panutan, influencer yang paling influencer di antara influencer yang ada. Susah ngomongnya ya, ketahuan jarang ngomong bahasa Inggris gitu. Saya mah biasanya ngomong influenza, ke apotek, pilek. Influencer yang ada, tetapkan yang paling tinggi itu adalah Muhammad SAW. Ketika Anda mengidolakan Nabi Muhammad SAW, maka Anda akan menemukan jati diri Anda. Maka hatta seorang anak yang umur 7 tahun pun rela mengorbankan nyawanya. Sebab apa? Dia tahu dirinya siapa, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu identitasnya sebagai apa, dia tahu letak kemuliaan itu dengan cara apa dia dapatkan itu. Orang yang umur 9 tahun ketika dia mengidolakan Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Al-Awwam, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang akan dia kerjakan di kemudian hari. Dia tahu apa yang sedang dia rancangkan pada hari ini. Sebab apa? Identitas dia sudah terpacu kepada satu orang, yakni Muhammad SAW. Sekarang kita berdialog, kalau tadi disinggung sama Sherly misalkan. Saya gak dengerin Ustadz Hilmi sih, susah untuk menyitir. Jadi gak ngerti Ustadz Hilmi ngomong apa. Kalau saya datang, insya Allah saya ingat kok ngomong apa Ustadz Hilmi. Ketika tadi disinggung tentang Pancasila, tentang sila kelima, apakah sudah dilaksanakan sila kelima? Menurut teman-teman enggak, tapi ada sebagian kelompok yang mengatakan sudah dilaksanakan. Problem bagi Pancasila sekarang itu, bagi saya bukan terlaksana atau tidak terlaksana, adalah problem multitafsirnya Pancasila itu sendiri. Beda kepemimpinan, beda tafsirnya. Sebab apa? Problem utamanya kita tidak diberikan uswatun hasanahnya Pancasila itu siapa? Kalau kita menjadi seorang yang paling Pancasilais, kita ingin jadi orang yang paling Pancasilais, siapa yang harus kita contoh? Paham di sini? Maka Pancasila sampai sekarang ini seolah-olah menjadi dasar negara, yang dasar negara itu sudah ditanamkan di dalam tanah, tapi kopong tanpa identitas. Problem pemuda sekarang ini, kalau kita mau menegakkan nilai-nilai Pancasila, yakni menghadirkan identitas Pancasila itu seperti apa, supaya jelas siapa yang wajib kita tiru, siapa yang anti Pancasila itu siapa yang paling Pancasila. Jangan sampai orang yang niatnya untuk menegakkan Pancasila kemudian dikatakan Anda anti Pancasila. Karena apa? Jalannya adalah lewat jalan Islam, lewat jalan dakwah. Jangan sampai orang-orang yang kemudian tidak suka sama Pancasila, kemudian menghina-hina Pancasila, besoknya jadi duta Pancasila.
Kenapa? Karena tidak ada identitas. Maka sekarang teman-teman sekalian, carilah identitas Anda. Identitas kita itu sudah ada. Ketika dikatakan sebagai seorang balik, berarti Anda sudah menemukan identitas. Tidak ada waktu bagi kita untuk mencari identitas. Sebab apa? Allah sudah siapkan itu semua dan Allah sudah berikan uswatun hasanah yang seharusnya teman-teman kejar. Mudah-mudahan besok kita ditemukan sama Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berusaha mencintai Nabi SAW. Besok di akhirat ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperjumpakan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan rumah di sebelah Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab kita mencintai Nabi, atau paling tidak sejak hari ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai Nabi. Sebagaimana Anas bin Malik menghadirkan sebuah labu di setiap makanan-makanannya. Selama makanan itu bisa diolah sama labu, hadirkan labu. Bukan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun makanannya akan aku campur dengan labu. Sebab apa? Anas bin Malik benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kita berusaha mencintai Nabi sebagaimana yang diusahakan oleh Anas bin Malik. Berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, berusaha membenci apa yang dibenci sama Nabi. Insya Allah, walaupun hari ini kita belum benar-benar cinta terhadap Nabi, ketika kita memperjuangkan cinta itu, insya Allah cinta itu akan bersemi di dalam dada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.